Baik, halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Reski Yunanda di course dasar-dasar pemrograman desktop dengan C++. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai instruksi perulangan. Nah, ini overview yang akan kita bahas pada slide ini. Kita mulai dengan definisi dulu nih, perulangan atau repetition. Perulangan itu adalah sebuah proses di mana kita mengulang suatu blok kode selama kondisi atau yang menjadi acuannya itu terpenuhi. Ya, contoh flowchartnya seperti ini. Misalnya kita punya ekspresi di sini ya, misalkan x kecil dari x sama dengan 1 misalkan, x-nya sama dengan 1. Nah, di test expression-nya misalkan x-nya kecil dari 5 gitu ya. Nah, tadi kan x kita 1 gitu ya. X kita 1 dan kita cek apakah x-nya kecil dari 5. Betul, karena x kita 1 gitu ya. Kalau dia true, dia akan jalankan kode yang prosesnya ini. Terus di update expression-nya. Misalkan ya maksudnya update expression ini mau dia apakan ekspresinya gitu ya. Apakah mau ditambah 1 tadi x-nya atau dikurangi 1 gitu ya. Nah, kita cobain, bayangkan kita ini ya, saya kasih pena di sini. X kita sama dengan 1 tadi. Oke, saya iris dulu. Oke, misalkan saya punya x sama dengan 1. Nah, di sini di update expression ini, di test expression saya ngecek nih x-nya kecil dari 5 misalkan ya. Nah, di update expression saya mau bikin kan ya x, maaf ini coretannya kurang bagus ya, x-nya kecil dari 5. Nah, di update expression saya bikin x-nya tambah 1 misalkan. Nah, misalkan di sini tadi x-nya sama dengan 1, terus kita cek expression-nya apakah x kecil dari 5, betul gitu ya. Terus dia akan masuk prosesnya nih. Dijalankan proses ini, terus di update expression, x-nya tambah 1. X-nya jadi berapa kalau tambah 1? Jadi 6 ya. Jadi 2 ya. Maaf. Jadi 2. Nah, di sini jadi 2, x-nya jadi 2. Terus dicek lagi nih, x-nya kecil dari 5 enggak? 2 kecil dari 5, betul gitu ya. Dia jalan lagi nih sini. Tambah 1, 3 gitu ya. 3, jalan lagi, proses lagi, tambah lagi. Jadi 4. Nah, 4 bakal masih kecil dari 5, masih gitu ya. Nah, ini jalan lagi prosesnya. Terus x-nya jadi sekarang tadi 4 ya. Tambah 1 jadi 5. Nah, 5 apakah kecil dari 5? Nilainya false ya, karena dia bukan kecil sama ya. Kalau kecil sama 5 termasuk. Tapi kalau cuma kecil dari aja berarti 5-nya nggak masuk gitu ya. Nah, itu untuk cara repetition ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa pilihan ya teman-teman kalau mau bikin perintah perulangan. Bisa pakai for ya di sini. For ini keywordnya kita mulai dengan for, nanti kita bungkus dengan kurung ya. Ini variabel yang tadi yang di awal ya, expressionnya. Nah, di sini kita initial nilainya 1. Nah, tadi betul ya. Nah, di sini dia bikin kecil sama dengan 5. Berarti 5 termasuk gitu ya. Nah, di bagian terakhir tadi ada update expression, ini termasuk dalam update expressionnya. Counter plus plus, artinya nilainya bertambah setiap berulang. Nah, gitu. Oke, lanjut. Berikutnya ada while loop. Nah, while loop ini sama dengan perulangan. Dia ngecek dulu nih, ada condition di sini ya. Pertama, dia cek kondisinya. Ya, ini ada langkahnya. Pertama di sini. Terus kedua, dia cek kondisinya
If true ya, jika true, kita lihat jalur ketiga, ini akan dijalankan sampai yang 4 ini ya. 4, 5, ada updation ya. Updation terhadap kondisinya. Apakah kondisinya punya batasan tertentu gitu ya. Kalau tidak diberi batasan, nanti dia akan infinite looping. Jadi berulang terus sampai infinite gitu ya. Jadi komputernya nge-hang. Nah, lihat kalau udah diupdate, dia menuju ke 6, cek kondisi lagi, kondisinya diupdate. Kalau udah sampai kondisinya false, dia akan selesai ya statementnya. Jadi while loop ini akan jalan ketika kondisinya true ya, sama dengan for juga. Ya, ini contohnya. Ini test expression if true, while loop body-nya di sini ada update juga ya di dalam while loop body-nya. Terus akan berulang ke atas sampai dia berkondisi false. Terus ada dual nih, teman-teman. Dual ini mirip dengan while tadi, cuma dia tidak mengecek kondisi dulu. Dia dijalanin dulu programnya, baru dia cek kondisinya. Ya, contohnya seperti ini. Pertama dia jalanin dulu nih do-nya. Do, terus ada statement body-nya di sini. Dia jalankan. Kalau udah jalan yang ini, terus dia masuk ke step ketiga ini, di update. Terus keempat baru dicek dulu kondisinya, gitu ya. Misalkan tadi kita punya X-nya 5 deh, misalkan X-nya 5. Saya bikin X-nya 5. X sama dengan 5 misalkan di sini. Nah, kondisinya di sini X kecil dari 5 misalkan. Kondisinya X kecil dari 5. Nah, ketika do ini dijalani dulu. X-nya sama dengan 5. Misalkan dijalani dulu nih. Terus dicek di while. Kondisinya X-nya kecil dari 5 enggak? Enggak ya. Karena 5 enggak termasuk. Kalau enggak kecil sama gitu ya. Nah, makanya kondisinya false dan dia berhenti. Gitu ya. Jadi kalau do while itu dia jalan dulu prosesnya. Nanti kita cobain di dalam contoh program ya. Oke. Kita move ke contoh program. Sama seperti pertemuan sebelumnya ya, saya memakai OBS ini. Saya memakai C++ Shell ini untuk menjalankan program C++. Karena Visual Studio Code saya cobain, tapi error ya. Kita pakai yang online saja. Kita mulai dengan perulangan for ya. Misalkan saya punya integer tadi for ya. For 6 kurung integer X sama dengan 1 tadi ya. 1 misalkan. Nah ini agak tricky ya teman-teman, harus diperhatikan. Tergantung compilernya, dia minta batasnya ini koma atau koma gitu ya. Saya kasih kondisi X kecil sama dengan kecil dari 5 aja. Kecil dari 5 X plus plus. Oke, kurung awal. Sini saya bikin cout. Nilai X sekarang. Saya tampilkan nilai X-nya ya. Jadi kita bisa lihat. Saya kasih n-line di sini biar rapi. N-line, oke ya. Kita cobakan. Run. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita inisial X-nya sama dengan 1. Ya, jalankan. Ya, masuk ke kondisi. X kecil dari 5, benar ya. Jadi dia akan jalankan masuk sini. Nah, kalau sudah dia masuk ke update condition ya X plus ini. X-nya dia tambah 1. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia berulang sebanyak 4 kali gitu ya. Karena kondisinya X-nya kecil dari 5. Gimana kalau kita bikin X besar sama dengan 5? X kecil sama dengan 5. Kita coba run.
Oke, teman bisa lihat di bagian bawah sini dia ngerunning sampai 5 kali, gitu ya. Baik, itu untuk for. Lanjut kita ke while ya. Nah, misalkan saya minta inputan deh. Cout, inputkan nilai X misalkan ya. Saya say in. Ini panahnya kebalik ya. Say in. Saya harus deklarasi dulu variabelnya ya. Tx say in X. Oke, saya bikin perulangan while X kecil dari 10 gitu ya. Bukan nilainya misalkan dari 10 misalkan, saya bikin kondisinya seperti ini. Maka saya bikin cout ini sini cout perulangan nilai perulangan ya, saya kasih X sekarang adalah, saya tambahkan nilai X di sini, saya tambahkan inline ya, inline, terus saya bikin X plus untuk updation-nya ya. Kalau tidak kita kasih batasan, kita tidak update nilai X-nya, dia akan X-nya nilainya tetap dan dia akan berulang terus gitu ya. Oke, kita coba jalankan programnya. Oh, kita ada keliru di sini, ada titik koma yang ketinggalan ya. Di sini ada titik koma juga. Oke, biasanya jalan, inputkan nilai X. Kita coba inputkan nilainya 5 ya. Nah, seperti ini ya. Ketika kita inputkan nilainya 5, dia masuk ke perulangan sini, while X-nya kecil dari 5 enggak? Betul ya, X-nya kecil dari 10 enggak? Gitu ya. Betul ya, karena X kita bernilai 5. Gitu ya. Nah, dia akan jalankan sampai X-nya kecil dari 10. Lanjut kita coba jalankan X-nya, misalkan kita kasih nilainya 17. Apakah dia jalan? Tidak terjadi apa-apa ya, karena ketika dicek di kondisi sini, X-nya lebih dari 10 gitu ya, yang kita inputkan 17. Maka ini tidak dijalankan, karena di skip ya. Nah, oke, lanjut kita memahami yang satu lagi tadi, ada do while. Ini saya komen, ya, saya control backslash ya, slash ya, control slash. Ya, lanjut saya bikin yang do while. Do sini ya, nilai X, saya cout ya, cout X sekarang adalah, ini saya kasih inline ya, biar nggak usah, kita bikin seperti ini saja. Nah, X sekarang adalah oke, jangan lupa berikan kutip 2 ya, seperti ini. Tampilkan nilai X. Gimana kalau kita tambahkan dengan 5 misalkan nilai X-nya ya. X int C, saya bikin variabel C sama dengan X tambah, saya tambahkan dengan 9 misalkan. Saya tambah 1 aja deh. Setelah tambah 1, nilai X setelah tambah 1 adalah
Oke, seperti ini ya. Nah, lanjut kita coba kasih while di sini ya. Tadi ada dual ya. Dual. Well, oke, jangan lupa kita akan tambahkan updation-nya ya. Dx++ di sini. Saya cek apakah x-nya kecil dari 10 misalkan. Tadi ya. Oke, kita coba run programnya. Oke, ada beberapa error. Sini titik koma ketinggalan, oke titik koma ketinggalan. Kita coba running lagi. Oh iya, sini ada titik koma ketinggalan. Oke, inputkan nilai X. Misalkan saya input nilainya 15 misalkan. Oke. Saya enter. Oh, sorry. Di sini harusnya kita tampilkan nilainya yang variabel C ya. Yaitu X tambah 1. Nilai C sama dengan, saya bikin aja C sama dengan X tambah 1. Nah, kita coba running lagi ya, biar tidak bingung dia. Nah, di sini saya coba tambahkan nilai, inputkan nilai X, misalnya tambah input 16. Nah, nilai C-nya adalah X tambah 1 sama dengan 17. Jadi di program do ini dijalankan gitu ya. Terus ketika dicek, X-nya kecil dari 10 nggak? Enggak ya, karena kita inputkan tadi nilainya 16 ya, besar dari 10. Nah, kalau kita inputkan nilainya kecil dari 10, misalkan kita inputkan 1 ya, dia akan munculkan do ini ya, terus ya. Nah, ini saya kasih inline ya, biar kita agak rapi ke kiri, ke bawah. Oke, saya running lagi. Ini. Oke. Saya input nilainya 1 ya. Jadi 1, terus dia masuk ke sini. X-nya C, nilai C ini adalah X tambah 1 gitu ya. Tadi 1 tambah 1, 2 gitu ya. Dia jalankan nih, 2. Terus karena kondisinya memenuhi, X-nya masih kecil dari 10, yaitu X-nya sama dengan 1 tadi, maka yang di do akan dijalankan. Ya, X-nya jadi 2. 2 tambah 1, 3 gitu ya. Nah, ini sampai X-nya 10. Kenapa 10 ditampilkan? Karena ketika X-nya 9 nih, 9, yang C-nya ini 9 tambah 1, maka C-nya 10 gitu ya. Yang sini nilai C ya, bukan nilai X. Oke, itu saja untuk pertemuan perulangan ini. Teman-teman bisa latihan sendiri ya dengan melihat di internet beberapa referensi lain. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.